Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Bu Fauzia, apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi ada tapi ada sesuatu ini Pak yang ingin saya sampaikan dengan Bapak terkait tentang kelas saya. Gimana? Jadi saya itu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, tapi saya masih kesulitan Pak. Mau mulai dari mana? Oh gitu. Oke, jadi Bu Dita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, tetapi bingung memulainya. Iya Pak. Jadi gimana? Apa yang bisa saya lakukan untuk Bu Dita? Saya ingin bantuan Bapak. Kira-kira apa ya Pak yang harus saya lakukan agar pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya itu berjalan dengan baik? Gitu. Bu Dita sudah membuat rencana untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Sudah Pak, saya sudah punya rencana, tapi masih berupa angan-angan begitu. Oke, angan-angan yang akan Ibu laksanakan di pembelajaran di kelas ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi itu apa Bu Hanif? Ya, tujuannya itu saya bisa memetakan siswa-siswa saya itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi misalnya saya ingin mengajarkan konsep penjumlahan. Nah, di kelas saya itu kan ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum sama sekali, ada juga yang dia sudah bisa menjawab soal berupa soal cerita, begitu Pak. Tapi ada sebagian yang belum seperti itu ya? Iya Pak, masih banyak yang belum bisa baca Pak, belum bisa membaca dan kadang-kadang ya menghitung juga masih kesulitan. Oke, jadi kalau misalnya nanti kegiatan berdiferensiasi itu bisa dilaksanakan di kelas, apa ini manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan tersebut? Ya, manfaatnya saya itu bisa mencapai tujuan pembelajaran, satu kelas itu tercapai tujuan pembelajaran, tapi dengan cara yang berbeda. Karena jika saya memakai satu cara begitu, yang sudah pintar ya bisa mengerjakan, tapi yang belum akan kesulitan begitu Pak. Terus yang bisa Ibu lakukan untuk melaksanakan itu apa aja? Misalnya Ibu punya kekuatan apa untuk melaksanakan hal tersebut? Atau teknik tertentu misalnya? Saya membayangkan begini, saya akan memetakan siswa saya itu yang belum bisa membaca di satu kelompok, kemudian yang tingkatannya sedang dan yang sudah mahir begitu. Yang belum bisa itu akan begini Pak, saya akan cerita tentang materi, misalnya materi penjumlahan ya Pak ya. Ya. Nah, jadi untuk yang belum bisa, itu saya akan membawa benda yang konkret. Misalnya, membawa daun ke kelas, kemudian membawa biji salak. Nah, untuk siswa saya yang belum bisa membaca atau, berkemampuan kurang begitu. Sehingga untuk penjumlahan misalnya 5 ditambah 2 dia bisa menghitung dengan benda yang konkret tersebut. Dan untuk yang tingkatannya sedang, saya akan memberikan soal yang berupa gambar, ya, dengan gambar-gambar buah apel, misalnya begitu. Dan untuk yang tingkatan mahir, saya akan memberikan soal cerita, misalnya ibu mempunyai 10 telur, kemudian ayah membelikan 2 telur. Berapa jumlah telur ibu sekarang? Begitu, Pak. Kalau misalnya gini, kita hitung dalam skala misalnya, dari 1 sampai 10, kira-kira capaiannya berapa yang ingin Ibu capai? Kemudian sekarang mereka ada di posisi berapa sih Bu? Menurut saya mereka ada di posisi 6 Pak, dan saya ingin meningkat ke posisi 8. Dan kalau misalnya ada misalnya
peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lakukan, itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Artinya itu untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan bisa menerima seperti itu ya kira-kira. Kemudian ada nggak Iya. Bu hambatan atau gangguan yang menghalangi nanti dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, hambatan saya memikirkan bahwa kelas itu akan ribut, Pak, karena materi yang berbeda begitu antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Tapi Ibu tentu udah punya solusi kan? Iya, Pak, saya memikirkan solusi, mungkin saya akan memberikan ice breaking yang bisa memecah keriuhan mereka untuk lebih fokus belajar kembali. Luar biasa. Jadi Ibu tidak hanya memikirkan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, Ibu juga memikirkan bagaimana solusinya ketika ada hambatan di situ. Saya salut sekali dengan Ibu. Oke, Terima kasih, Pak. iya sama-sama. Kira-kira rencana tersebut kapan bisa Ibu laksanakan? Insya Allah saya akan laksanakan minggu depan, Pak. Jadi minggu ini saya akan membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu supaya saya lebih mudah menerapkan di kelas. Oke. Untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, apakah itu butuh waktu yang lama dan kalau misalnya nanti sudah dilaksanakan, kira-kira untuk berhasil butuh berapa kali pertemuan atau butuh waktu berapa lama Bu Hanif? Mungkin 2-3 hari ya Pak, saya akan mencoba apakah berhasil atau tidaknya. Dan akan ditinjau kembali apa kekurangan dan apa yang harus diperbaiki. Oke, luar biasa loh Ibu. Kemudian dalam waktu dekat apa yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan mimpi Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Apa yang mau Ibu susun barangkali? Ya, yang harus saya susun itu tadi Pak, rencana pembelajaran, kemudian media pembelajaran, apa-apa saja yang akan saya bawa ke kelas. Oke, berarti Ibu memang sudah siap ya untuk melaksanakan kegiatan ini? Insya Allah Pak. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa berhasil. Siapa aja yang kira-kira mau kita libatkan dalam kegiatan itu, Ibu? Rencana saya Pak, saya akan melibatkan rekan saya Pak, mungkin guru yang sedang tidak ada jam begitu. Saya akan minta bantuan untuk mengkondisikan kelas saya. Oh gitu, ikut membantu gitu ya Bu ya? Iya Pak. Komitmen Ibu bagaimana mengenai kegiatan aksi ini? Komitmen saya akan terus berusaha menerapkan ini jikalau memang terdapat banyak hambatan dan tidak sesuai dengan harapan saya akan terus belajar sampai saya bisa menerapkan ini, Pak. Luar biasa. Oke, jadi sekarang gimana? Apa yang Ibu rasakan dari awal dari pembicaraan kita tadi sampai hari ini, apa Ibu sudah yakin untuk bisa melaksanakan ini? Ya, alhamdulillah saya merasa senang ya Pak. Oh, ternyata rencana saya ini nyambung begitu setelah saya cerita dengan Bapak. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan rencana saya dengan baik. Oke, ya mudah-mudahan saya juga berdoa Ibu bisa melaksanakan ini dengan baik, mengikuti alur yang direncanakan sama Ibu. Oke, selamat ya Ibu, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ibu. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.